kenal semuanya. Aku Ahmad Dhani Niko Jatmiko dari kelas Manajemen Pemasaran kelas A dengan NIM akhir 005. Mungkin kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Niko. Nah, di sini saya selaku mahasiswa pemasaran sudah merencanakan ke depannya saya ingin ngapain sih, mau bikin apa sih, kan mau kerja apa sih. Di sini saya memiliki pemikiran untuk memulai bisnis. Bisnis apa tuh? Bisnis apa nih? Nah, di sini bisnis yang akan saya jalankan yaitu bisnis retail. Kan bisnis retail banyak. Nah, itu bisnis retail yang saya maksud yaitu bisnis retail F&B. Kenapa harus F&B? Menurut saya, karena itu merupakan salah satu potensi dari bisnis yang dimana itu pasarnya sangat luas. Teman-teman nggak mungkin dong nggak butuh makan, minum, tempat nongkrong, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjalankan bisnis retail F&B dengan bentuk cafe. Lalu di sini saya akan menamakan cafe saya menjadi nama Kafein. Nah, di sini saya akan menjalankan bisnis ini secara independen. Loh, kenapa independen? Kan bisa bekerja sama biar bisa banyak untungnya, banyak channelnya. Nah, di sini salah satu pilihan saya. Independen menurut saya itu selain menguntungkan bagi saya sendiri, itu juga melatih saya terkait memanajemen waktu, memanajemen pasokan, dan sebagainya. Jadi di sini saya tidak hanya menjalankan bisnis, tapi juga untuk pembelajaran diri saya. Nah, selanjutnya di saat kalian menjalankan bisnis ini, pastinya dong kalian butuh bahan baku. Bagaimana sih cara mengelola rantai pasokannya? Nah, dari bisnis saya sendiri, saya akan langsung terjun untuk mencari supplier. Kenapa harus dicari? Nah, supplier ini menentukan bahan baku yang akan kita gunakan, terkait kualitasnya, dan yang pasti harganya. Kan ada istilah kalau mau kualitas yang bagus, itu harganya juga mahal. Tapi bisa loh teman-teman, kita menjalankan bisnis dengan kualitas yang bagus dengan harga terjangkau. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Bagaimana cara menegosiasi, bagaimana cara kalian berkompromi, maupun kalian menandatangani selembar MOU untuk perjanjian ke depannya. Mungkin kalian juga bisa menawarkan kolaborasi terkait supplier-supplier antar tuh. Lalu di dalam rantai pasokan ini sudah pastinya kita akan memiliki biaya untuk pengantaran. Karena itu pasti sudah terencana di rencana anggaran kita. Tapi kita bisa kok memangkasnya, gimana caranya? Nah, kita bisa memakai itu, kita misalkan nih, pegawai saya langsung datang ke suppliernya, biar kita tidak membayar distributor terkait biaya anggaran, taruh itu biaya tambahan bensin dari distributor, biaya kontrak pengiriman ini itu, dan sebagainya. Makan biaya banyak kan? Pasti. Nah, jalan pintasnya kita ambil sendiri dari suppliernya itu. Lalu terkait apa sih jaminannya bisnis cafe itu? Kalau di sini saya memandangnya bukan sebagai jaminan sih, tapi sebagai peluang besar. Kenapa peluang besar? Seperti yang saya bilang tadi, di zaman sekarang banyak tempat-tempat yang diperlukan untuk mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan, tempat nongkrong, tempat diskusi, dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu peluang besar di mana kita dapat menjalankan sebuah bisnis cafe. Lalu tempat yang kita gunakan untuk cafe sudah pasti sangat-sangat akan mempengaruhi. Karena apa? Coba teman-teman buka cafe di tengah hutan, nggak ada orang. Kalau teman-teman rumahnya itu di dekat universitas, perkantoran seperti Jakarta atau Surabaya, kalian pasti nggak asing dong dengan namanya cafe. Cafe itu sendiri juga menawarkan beberapa fasilitas seperti wifi, tempat estetik, makanan yang menarik, dan sebagainya. Itu kenapa orang-orang itu gemar datang ke cafe itu. Nah, selanjutnya dari lokasi itu sendiri itu sangat menentukan, bukan hanya dari di mana lokasi itu, tetapi bagaimana lokasi itu ditentukan. Seperti tema yang kalian gunakan, mungkin tema kalian bisa mencari referensinya di mana aja ya. Seperti mungkin
kalian membuka di Jakarta dengan tema galaksi. Mungkin di sana banyak yang hobi tentang antariksa atau semacamnya. Tapi itu kembali ke pribadi serta target pasar yang kalian tuju. Karena apa? Pasti zaman sekarang orang ke kafe nggak cuman buat ngerjain tugas dan semacamnya. Pasti teman-teman untuk kesananya, yang pasti kalian sebagai anak muda paham dong, untuk mengupload di Insta Story, diupload ke status, upload. Nah, itu akan menjadi salah satu fasilitas yang akan dinikmati oleh pengunjung kafe ini. Lalu gimana caranya biar pengunjung itu datang terus? Nah, salah satu caranya yaitu kita adakan promo. Loh, promo bukannya rugi, sudah pasti dengan perhitungan yang tepat. Promo di sini akan kita gunakan sebagai marketing juga bisa. Kok bisa sebagai marketing, Mas? Kok bisa sebagai ini? Nanti kan bla 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 bla. Dari itu, bagaimana itu dikaitkan dengan marketing? Dikala kita ada promosi, dikala kita ada diskon dan semacamnya, itu akan menarik orang-orang yang dimana itu secara nggak langsung akan menjadi pemasaran secara pasif. Kenapa bisa? Mungkin orang yang kesana tuh udah habis dari sana, terus temennya tanya tuh karena dia upload story. Nah, itu dari teman-temannya itu tanya, kemarin kamu ada di mana? Kemarin kamu di mana kok bagus? Nah, itu merupakan marketing secara pasif. Kita nggak perlu mengeluarkan biaya, tapi kita dapat pemasaran secara gratis. Di lain itu, mungkin untuk sebagai promosi lainnya, kita bisa support terkait kegiatan sosial, untuk kegiatan mahasiswa, kegiatan event-event besar di beberapa instansi atau semacamnya. Di situ tempat kita akan dikenal secara luas dan akan diperkenalkan secara tidak langsung oleh instansi-instansi yang kita ajak kolaborasi maupun kita sebagai sponsorshipnya. Mungkin itu aja ya teman-teman terkait bisnis retail saya F&B itu. Jangan datang jikalau mungkin saya di kedepannya bisnis ini bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa mampir di Kafein. Terima kasih.